Kita bisa simak video kembali terjadi lagi oknum anjing-anjing liar yang mengaku kaum mayoritas yang berlindung di balik agama Islam datang menunjukkan keganasan mereka dengan menggeruduk, mengganggu, memaksa rumah ibadah orang lain untuk dibongkar kalau tidak diancam untuk dibakar. Ini terjadi di perumahan Hegar Mana Indah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita simak videonya dulu. Sudah 2 tahun umat Islam yang ada di sini bersabar. 2 tahun loh. 2 tahun. Ini memang sudah menjadi hobi dan tabiat bagi mereka oknum anjing-anjing liar yang selalu mengaku kaum mayoritas yang berlindung di balik agama Islam. Mereka tidak menyadari bahwa banyaknya musola, banyaknya masjid yang ada di Republik Indonesia ini banyak yang tidak mengantongi izin juga. Tetapi kenapa kalian tidak pikirkan itu? Kalian manusia-manusia yang lebih dari binatang, yang mempunyai otak intoleran, yang benci dengan agama Kristen. Kang Deddy Mulyadi, Pak Gubernur Jawa Barat, tolong lihat dulu oknum-oknum manusia-manusia laknat ini. Jangan biarkan mereka terlalu lama berkeliaran. Nanti mereka akan banyak menyusahkan orang lain. Mereka ini manusia-manusia otak-otak teroris yang lebih baik mereka dipunahkan dari muka bumi ini. Masyarakat Indonesia selalu dihebohkan dengan adanya pelarangan pendirian gereja. Bahkan di berbagai tempat, gereja dibakar dan ibadah-ibadah orang Kristen selalu diusik kaum intoleran. Tanpa kita sadar, sebenarnya semua ini adalah implikasi dari ajaran ustadz-ustadz yang anti-toleransi, seperti Ustadz Abdul Somad, Halik Basalama, Buya Yahya, dan lain sebagainya. Gak percaya? Mari saya tunjukkan video mereka satu persatu, di mana mereka memang terang-terangan mengajarkan untuk melarang umat Kristen mendirikan gereja. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sana fil islami sunnatan sayiatan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Apa hukumnya seorang muslim bekerja membangun gereja? Syukran Ustaz. Kenapa antum gak bangun masjid? Kalau bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Kasihan. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka maaf, bisa berhukum haram dia. Bisa berhukum haram. Paling darurat, jadi makruh dia. Paling darurat. Tapi dahsyatnya, mohon maaf, dahsyatnya apa? Paling dahsyat adalah lebih dekat ke hukum haram dibandingkan hukum makruhnya. Awas. Karena orang bisa beribadah di situ, bisa nyaman ibadahnya, bisa musyiknya nyaman, karena antum yang berikan fasilitas. Kalau antum nggak bangunkan, nggak akan jadi mereka ibadah di situ. Tapi karena anda fasilitasi, karena anda kemudian bangunkan, karena anda kreasikan, bahkan nyaman dia di situ, tenang ibadahnya, anda berkontribusi akan ketenangan ibadah yang dimaksudkan. Maka kalau kita menggunakan pendekatan akidah, bukan hanya pendekatan muamalah, akidah ini penting karena menentukan bagaimana muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lebih memberikan dorongan agar anda meninggalkan yang seperti itu. Karena rezeki anda sudah diatur oleh Allah. Akan diberikan. Tinggal kita berikhtiar aja. Ikhtiar anda bisa milih. Kalau anda bisa memilih yang baik, kenapa anda memilih yang buruk? Cobalah tinggalkan yang demikian. Cari yang baik-baik. Tapi kan Ustadz itu sangat menentukan profesi saya. Tidak. Yang ngatur rezeki Allah. Cari coba. Begitu anda tinggalkan, anda dapat yang lain lebih baik. Insya Allah. Kalau bisa mengerjakan yang baik, kenapa anda memilih yang buruk? Paham ya? Anda bisa mendapatkan order yang baik, cari ini, cari itu, Anda dapat. Jadi jangan sampai Anda gunakan tangan-tangan Anda untuk melakukan perbuatan yang Allah sangat tidak menyukainya. Paham ya? Tadi saya katakan bentuk makruh itu dalam suasana yang berbeda, bukan di kita. Saya katakan di sini karena kondisinya kita kebanyakan muslim, lapangan kerja banyak dan sebagainya. Ada orang tinggal di satu tempat, keadaannya tidak seperti kita. Dia minoritas, keadaannya bahkan tidak ada masjid kadang-kadang, cuma 1-2 dan sebagainya. Pekerjaan kemudian dituntut demikian, kalau tidak dia kerjakan mengancam keberadaannya. Maka dia kerjakan dengan keadaan terpaksa. Kalau yang demikian sifatnya darurat tapi jatuh hukum makruh di dalamnya. Paham? Baik. Buya mau menanyakan seorang pejabat. Pejabat itu seorang Islam. Tapi pejabat itu menyetujui
pembuatan proposal gereja sehingga berdirilah gereja yang besar. Itu dosa enggak Buya? Itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pejabat merestui gereja, ya kalau mau merestui mendirikan sebuah tempat beribadah yang semestinya tidak boleh didirikan, dosa. Tapi kalau misalnya itu komunitas kaum Kristiani, satu kampung Kristen semuanya, ya kan, dan tidak ada orang Muslimnya, mereka membuat gereja di situ, ya terserah. Sekarang permasalahannya membuat gereja di kampung kaum Muslimin. Ini kan mengganggu. Sebetulnya mau dibalik, di kampung orang Kristen saja, boleh nggak saya bangun masjid? Kadang-kadang kalau kita melarang pembangunan masjid itu dihebohkan kan oleh mereka. Ini orang Islam pakai surat keputusan perkumpulan ada perkumpulan kiai-kiai yang dibikin bingung sehingga nanti diminta rekomendasi untuk mengizinkan. Jadi seantara untuk mengizinkan agama-agama persatuan agama, komunikasi agama itu apa? Bukan. Yang ada, jadi sekarang ada setiap kabupaten itu ada perkumpulan tokoh-tokoh, semua agama di situ. Nah ini Ustadz yang dibohongi ini. Nanti mereka kalau sudah ngomong dengan manis, Kiai, saya ingin bangun gereja di sini. Kiainya sudah terlanjur dianggap sebagai kiai toleransi, nggak enak. Iya, kiai bodoh jadi. Ya enggak. Islam itu jelas. Jadi kalau di komunitas kaum muslimin itu ya tidak diperkenankan. Kalau tidak ada kaum Nasrani tidak diperkenankan. Apalagi kaum Nasrani cuma 1-2. Bagaimana 1-2? Siapa yang mengisi di situ? Mestinya harus ada aturannya. Sekarang dibalik saja. Sana di tempat komunitas kaum Nasrani. Di tempat komunitas kaum Nasrani yang ada di Maluku atau yang ada di Manado yang di sana. Komunitas kaum Nasrani atau itu. Boleh enggak Al-Bahjah membuat masjid di sana? Jujur. Ya enggak boleh. Aturannya kayak begitu. Jadi aturannya sebenarnya enggak ada. Kok tidak adil itu enggak ada. Semuanya ada aturan mainnya. Makanya para pejabat yang sebetulnya kalau urusan pejabat bukan urusan gereja, urusan tempat. Jadi pejabat itu kalau masuk surga paling cepat itu sebetulnya. Surganya pejabat paling banyak. Saya sering ngomong pejabat calon pejabat. Kalau jadi pejabat tuh surganya paling cepat. Kiai pun kalah. Kok bisa Bu ya begitu? Iya. Berdayakan itu tempat-tempat ibadah yang mulia itu. Kemudian kemaksiatan itu kau tutup semuanya. Masuk surga cepat tuh. Diam dia. Saya tidak mau surga. Kayaknya ngomong gitu dia. Diam-diam itu. Itu tapi nerakanya Masya Allah paling gede kalau dia tuh. Oh nerakanya juga gede lihat. Tempat hiburan. Nah itu termasuk kayak yang ditanyakan itu. Kalau di komunitas kaum muslimin mendirikan gereja yang sudah tidak dibutuhkan maka hukumnya haram. Maka dia termasuk bagiannya. Ustaz, apa hukumnya jika ada orang muslim bekerja di proyek tapi membangun gereja atau pura atau tempat ibadah lain? Apakah sama dengan membangun patung? Sama. Jangan. Kita boleh interaksi dengan non muslim, berteman, bertetangga, partner bisnis, boleh semua. Jadi satu kota, orang tua kalau kafir tetap kita berbakti, kerabat yang kafir tetap kita silaturahim. Satu saja jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada ini boleh interaksi, partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh, nggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Maka sebagian ditinggalkan. Kalau yang pernah melakukan maka bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Teman-teman, ternyata otak atau dalang dibalik pengerudukan atau persekusi atau penyerangan rumah ibadah yang terus-menerus terjadi sampai detik ini karena ceramah-ceramah pemuka-pemuka agama yang mengajarkan jemaatnya, sehingga hasilnya begini videonya. Oh. Silakan beragama silakan. Tuh. Silakan beragama silakan. Cuma aturan. Aturannya apa? Apa? Surat isinya udah ada loh.
punya ibu Pak. Kenapa? Tidak melarang untuk beribadah. Tidak melarang. Punya ibu kan? Tidak melarang untuk beribadah. Perempuan, woi. Pak, sini Pak. Perempuan. Udah. Sini Pak. Mau dikeroyok saya Pak. Punya ibu kalian nggak usah main kasar sama perempuan. Nih. Sok. Nih saya juga nih saya masukin ke medsos. Suaranya. Kamu. Oke, Bu, kita sholat dulu ya. Ini suami saya tadi dari suami saya. Nih suami saya. Siapa nyari? Tadi kalian siapa yang tahu dia nih? Ini video dari tadi. Nih. Kamu wajib agama itu melanggar. Ya kalian tahu. Biasa mereka pakai pengecut yang dikedepankan perempuan. Yang dikedepankan perempuan. Sunat. Yang depankan perempuan. Nggak usah bilang sunat tapi kalau kelakuan begitu. Nih, saya masukin nih, viralin. Viralin Mbak, nih. Ya, benar. Sok. Ini kan mayoritas ini. Agama nggak takut, silakan. Bangun silakan. Aturan yang dipakai. Aturannya apa? SKB doang. Maksudnya mana? Ngerti nggak Ibu? SKB. Menteri kalian apa? Biasa aja dong. Udah. Kalian nggak Indonesia udah. Iya Pak, nggak boleh gitu dong. Kita katanya umat beragama saling. Iya, ini tidak kekerasan. Tidak ada Udah. kekerasan. Masuk. Bahaya. Ini kan banyak. Nanti itu kan tuanya. Iya, tapi jangan kayak gini dong Pak, malu. Dilihat Pak. Ini nggak boleh. Harus gimana? Ya bisa saling. Itu sudah dilakukan. Sudah 2 tahun umat Islam yang ada di sini bersabar. 2 tahun loh. 2 tahun. Di sini rumahnya. Di sini rumahnya. 2 tahun. Masuk. 2 tahun kita bersabar. Jangan gitu Pak. Kekerasan dalam 2 tahun ada nggak? 2 tahun kita bersabar. Udah masuk. 2 tahun loh. Ada kekerasan nggak? Ada intimidasi nggak? Emang nggak kekerasan, tapi jangan kayak gini. Enggak mengganggu dia. Ada intimidasi nggak? Kita bisa simak video kembali terjadi lagi oknum anjing-anjing liar yang mengaku kaum mayoritas yang berlindung di balik agama Islam datang menunjukkan keganasan mereka dengan menggeruduk, mengganggu, memaksa rumah ibadah orang lain untuk dibongkar kalau tidak diancam untuk dibakar. Ini terjadi di perumahan Hegar Mana Indah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita simak videonya dulu. Punya ibu kalian nggak usah main kasar sama perempuan. Sudah 2 tahun umat Islam yang ada di sini bersabar. 2 tahun loh. 2 tahun. Ini memang sudah menjadi hobi dan tabiat bagi mereka oknum anjing-anjing liar yang selalu mengaku kaum mayoritas yang berlindung di balik agama Islam. Mereka tidak menyadari bahwa banyaknya musola, banyaknya masjid yang ada di Republik Indonesia ini banyak yang tidak mengantongi izin juga. Tetapi kenapa kalian tidak pikirkan itu? Kalian manusia-manusia yang lebih dari binatang, yang mempunyai otak intoleran, yang benci dengan agama Kristen. Kang Deddy Mulyadi, Pak Gubernur Jawa Barat, tolong lihat dulu oknum-oknum manusia-manusia laknat ini. Jangan biarkan mereka terlalu lama berkeliaran. Nanti mereka akan banyak menyusahkan orang lain. Mereka ini manusia-manusia otak-otak teroris yang lebih baik mereka dipunahkan dari muka bumi ini. Iyalah. Teks KDM. Ini demo apa nih? Ibu turun bentuk sholat tadi mau Sok. Kita masukin nih ke itu ya. Masukin. Ini loh orang-orang. Sudah. Sholat ibu turun bentuk sholat tadi. Iya. Sudah anak sholat. Ini mengganggu nih. Nih sok. Dengerin dulu saudara kita di Tolikara ya.
sama umat Islam. Terus mau diapain? Sok. Iya, dikarenakan Ibadah mah ibadah. Yo. kita tabayun. Sok. Iya. Sholat. Oh. Silakan beragama silakan. Tuh. Silakan beragama silakan. Cuma aturan. Aturan. Aturannya apa? 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 Surat izinnya udah ada loh. Sudah ibu Pak. Nih. Tidak melarang untuk beribadah. Tidak melarang. Tidak melarang untuk beribadah. Perempuan, perempuan. Udah. Sini Pak, mau diperayam saya Pak. Punya ibu kalian nggak usah main kasar sama perempuan. Nih. Sok. Nih saya juga nih saya masukin ke medsos. Suaranya. Kamu. Oke, Bu, kita sholat dulu ya. Ini suami saya tadi cari suami saya. Nih suami saya. Siapa nyari? Cari kalian siapa? Tahu dia nih. Ini video dari tadi. Nih. Kamu macam agama tapi melanggar. Biasa mereka pakai pengecut yang dikedepankan perempuan. Yang dikedepankan perempuan. Sholat. Oh. Yang depankan perempuan. Usah bilang sholat tapi kalau kelakuan begitu. Nih, saya masukin nih, viralin. Viralin Mbak nih. Ya, benar. Sok. Ini kan mayoritas Beragama nggak takut silakan. bangun silakan. Asal aturan yang dipakai. Aturannya apa? SKB doang. Lahirnya mama. Ngerti nggak Ibu? SKB Menteri. Kalian apa? Biasa aja dong. Udah. Kalian Indonesia udah. Iya Pak, nggak boleh gitu dong. Kita katanya umat beragama saling. Ya ini tidak kekerasan. Tidak ada Udah. kekerasan. Udah masuk. Bahaya. Ini kan banyak. Nanti itu kan tuanya. Iya, tapi jangan kayak gini dong Pak, malu. Dilihat Pak. Ini nggak boleh sak. Harus gimana? Ya bisa saling. Itu sudah dilakukan. Udah 2 tahun umat Islam yang ada di sini bersabar. 2 tahun loh. 2 tahun. Di sini rumahnya. Di sini rumahnya. 2 tahun. Masuk. 2 tahun kita bersabar. Jangan gitu Apakah ada Pak. kekerasan dalam 2 tahun? Ada nggak? 2 tahun kita bersabar. Udah masuk. 2 tahun loh. Ada kekerasan nggak? Ada intimidasi nggak? Emang nggak kekerasan, tapi jangan kayak gini. Enggak mengganggu dia. Ada intimidasi nggak kepada saudara? Hah? Ada intimidasi nggak? 2 tahun. Maaf ya Pak, saya juga bukan di sini loh ibadahnya, tapi saya nggak kayak gitu Pak. Maaf aja ya, maaf. Shalom saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Teman-teman, lagi-lagi terjadi pembubaran rumah ibadah. Dan lagi-lagi kejadian ini yaitu di Jabar, Jawa Barat. Kemarin kita dengarkan ketika seorang Abu Janda mengkritik, kok bisa ya di Jabar ini lagi-lagi terjadi intoleran, dan kok bisa ya daerah ini kok barbar sekali. Maka banyak ya mereka justru sakit hati, justru mau melaporkan seorang Abu Janda. Padahal Abu Janda ya sedang mengkritis yaitu oknum-oknum intoleran ini ya. Seharusnya mereka ya memarahi, seharusnya mereka menindak tegas para pelaku-pelaku intoleran. Ya, kita heran di negeri ini teman-teman. Kalau ada orang yang melakukan yang baik, maka itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Namun kalau ada orang-orang melakukan sesuatu yang jahat seperti kelompok intoleran tadi, bagaimana mereka teriak-teriak ya, hampir menumpuk ya ibu-ibu yang ada di sana teman-teman. Dan ini mengerikan teman-teman. Mereka menggeruduk rumah ibadah. Mereka katakan, mana izinnya? Selama ini kami sudah sabar katanya. Seolah-olah orang-orang Kristen yang ibadah di sana itu mengganggu mereka, merugikan mereka. Padahal
ibadah Kristen itu teman-teman, ya Anda tahu sendirilah ya, itu rapi, itu teratur semua ya. Itulah herannya kita di Indonesia ini ya. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan justru mereka larang. Namun orang-orang yang mau menjauhkan diri dari Tuhan, mereka diam. Ya, bagaimana kita melihat diskotik, tempat-tempat maksiat banyak sekali makin beredar. Apakah mereka tanya, mana izinmu? Ada apa? Ya, ada apa? Tapi kita tidak usah heran teman-teman. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa iblis itu memang tidak suka kebenaran. Ya, makanya kan Yesus pernah bilang begini, kalau kamu dianiaya, maka berbahagialah kamu. Kalau aku dianiaya karena kebenaran, maka kalian pun ya akan mengalami aniaya juga. Itulah yang menandakan bahwa kalian itu bukan berasal dari dunia ini, namun berasal dari surga. Itu kata Yesus. Ya teman-teman, bahkan Yesus juga pernah bilang begini, ada nanti orang ya, mereka membunuh kamu atas nama agama, dan mereka akan anggap itu adalah suatu perbuatan baik. Mereka akan anggap itu adalah memuliakan Allah. Padahal tidak teman-teman. Dan itu memang sudah dinubuatkan Yesus. Dan Yesus telah terlebih dahulu mengalami itu. Memang iblis tidak suka kebenaran. Tapi iblis itu suka. Ya teman-teman, maksiat dibuka, diskotik. Ya, setan itu tidak akan tanya, mana izinmu? Biarkan saja, mantap. Gitu iblis teman-teman. Sedangkan kalau kebenaran makin diperluas, kebenaran makin dilakukan, disebarkan, iblis tidak senang teman-teman. Mereka akan lakukan berbagai cara. Mana izin? Tidak boleh. Itu kan seperti preman. Ya, preman itu kan datang begitu, mana izinmu, mana kemana, kira-kira seperti. Nah begitu juga dengan yang kita lihat tadi di video tersebut, ya begitu, mana izin kalian, selama ini kami sudah sabar. Seolah-olah mereka merasa terjolimi, tapi tanpa mereka sadar, ternyata mereka lah yang menjolimi orang lain. Katanya toleransi. Ya, ada apa? Ya, bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan isi di kolom komentar nanti teman-teman ya. Dan kita berharap hal-hal seperti ini segera ditangani oleh pihak yang berwajib, khususnya pemerintah, agar tidak terulang kembali hal-hal seperti ini, karena mengganggu orang lain beribadah itu melanggar hukum. Saya berharap video ini memberikan informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.